420 itu berarti hari Kamis ini ya, jam 8.40. Ada jadwal ujian lagi yang lain di minggu besok? Pak, kita 44 UG, Pak. Oh ya, ini ada 2 Mas, ada hari ini ada 2 digabung. Yang ini dulu, yang 4419, 4420 itu ada tumbuk jadwal ujian di hari Kamis 8.40. Mana ini mahasiswa yang kelas 4419, ada suaranya? Oke, nanti ujiannya di situ ya, di jam itu. Kemudian yang 44 UG itu ada tumbuk nggak hari Kamis minggu depan, jam 8.40? Kamis minggu depan untuk ujian UTS tidak ada yang bertumbuk, Pak. Oh, tidak ada ya. Jadi tetap ujian UTS untuk 44 UG itu di Kamis 8.40 ya. Ya, UTS-nya tentang membuat aplikasi CRUD ya. Ya, isinya itu. Kemudian nah hari ini kita akan bahas tentang sebelum membuat aplikasi CRUD kita mesti mengenal database ya, karena kita akan menggunakan database untuk membuat konten webnya itu dinamis ya, itu diambil dari database. Ya, mungkin kita akan latihan dulu untuk membuat database. Sudah terlihat ini presentasinya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Jadi pastikan service MySQL-nya aktif ya. Kemudian database ini adalah media tempat kita ini ya menampung data dari suatu instansi gitu ya. Nah, kemudian database itu untuk membuat dan mengelolanya dibutuhkan suatu software. Permisi Pak, ini kelasnya belum direkam Pak. Oh iya, ya Mbak, makasih. Ini sudah, ya, makasih diingatkan. Ya, jadi software untuk mengelola database ya, membuat, kemudian merubah data, menambah, menghapus itu dinamakan DBMS ya, Database Management System, atau software untuk mengelola database. Nah, software DBMS ini diantaranya ada yang Oracle ya, besar ya, mesti berbayar. Memang ada beberapa yang versi gratisnya ya, tapi lebih untuk penerapan bisnis itu berbayar dan mahal ya Oracle. Kemudian Firebase, IBM DB2, SQL Server, MySQL, Postgre dan sebagainya. Nah, untuk latihan kita akan menggunakan MySQL ya, DBMS MySQL. Nah, kemudian DBMS itu untuk apa? Ada yang menyediakan interface untuk mengelolanya ya. Kalau kalau Oracle sudah ada user interface sendiri, ya memang ada mode teks juga, ada mode GUI-nya, SQL client ya, atau Oracle client ataupun server. Kemudian SQL server juga. Nah, kemudian untuk MySQL sendiri ini tidak disertakan interface untuk aplikasi interface untuk mengelolanya ya, jadi lewat mode teks. Nah, tapi banyak sekali software pihak ketiga yang bisa digunakan untuk
mengakses database MySQL seperti bawaan dari SAM itu ada PHP MyAdmin, ada bisa pakai MySQL Workbench, bisa pakai SQL Yoke dan sebagainya. Nah, mungkin di laptop kalian itu sudah ada SQL Yoke atau belum ya? Ini bentuknya seperti ini. Sudah punya? Belum memiliki, Pak. Belum ya. Kalau belum kita pakai yang default saja ya, pakai bawaan dari SAM ya. Localhost PHP MyAdmin. Nah, diketik di sini. Permisi Pak Prayudi. Ya. Izin menyela Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk OTS-nya kan kita dipindah Kamis Pak. Iya. Itu 8.40 ya Pak? Iya, 8.40. Itu kita tinggal ngumpulin webnya atau web CRUD-nya atau kita live code atau gimana ya Pak? Atau ngerjainnya saat jam itu atau gimana? Iya, ngerjain saat itu. Jadi ada 1,5 jam itu? Iya, 1,5 jam untuk membuat aplikasi CRUD. Open source ya, artinya boleh buka. Itu meliputi kayak pembuatan desain dan iya, semuanya. Oh, oke, terima kasih Pak. Iya. Cuman ya desainnya tidak perlu di ini dulu ya, yang nomor 1 diselesaikan itu fungsi-fungsinya ya, fungsi CRUD-nya dulu. Nah, yang penting tampilan nomor 2 ya, yang penting aplikasi menampilkan datanya, menambah, menghapus, itu jadi dulu. Gitu ya. Nah, baru setelah itu silakan di format pakai CSS, pakai Bootstrap. Gitu ya. Untuk ketentuan pembuatannya akan dikasih tahu pas hari H atau? Ya, pas hari H nanti ada soalnya. Oke, siap Pak. Masih Pak. Ya baik, ini sudah terlihat ya? Sudah Pak. Ya, jadi kita masuk ke localhost saja. Ini namanya diaktifkan ya. Kemudian database-nya juga dicentang ini ya, MySQL-nya. Nah, kemudian bisa kita klik yang paling ujung kanan ini ya, PHP MyAdmin. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini ya, ada 2 jendela ini, yang kiri ini daftar nama-nama database-nya, kemudian yang kanan ini ada beberapa tab ya, database. Ini menampilkan daftar database yang sudah ada dan membuat baru di sini. Kemudian SQL ini adalah jendela untuk melakukan query. Ya. Yang lain bisa mungkin yang penting ini ekspor ini ya. Jadi kalau database kita mau kita ekspor ke dalam bentuk file SQL nanti ya, yang nantinya di komputer lain kita import lagi, masukkan ke database ya. Jadi untuk membuat database bisa dipakai di komputer lain ya, mesti diekspor dulu, kemudian di komputer lain itu diimpor gitu ya. Jadi data yang sudah hasil ekspor kita diimpor di tempat lain gitu ya. Nah, untuk membuat database bisa diklik ini ya, databases, kemudian nama database-nya misalkan kita buat DB latihan misalkan ya, belum ada ya, DB latihan, kemudian diklik create. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini ditanyakan nama tabelnya apa, misalkan ini sudah dapat materi basis data belum ya? Sudah. Sudah ya. Jadi bahwa database itu jenisnya banyak ya, ada database
hierarchical, ada database relasional, ada database object oriented, gitu ya. Nah, database yang kita coba pelajari adalah yang RDBMS ya, database relasional ya. Jadi database relasional itu adalah database yang isinya berupa tabel-tabel yang saling berelasi. Nah, tabel itu mewakili suatu entitas ya. Jadi contoh entitas mahasiswa itu dibuatkan tabel mahasiswa. Jadi di situ ditampung semua atribut yang berkaitan dengan mahasiswa seperti NIM, nama, alamat, IPK misalkan ya dan sebagainya. Nah, di dalam suatu tabel itu, tabel mahasiswa itu sebelum diisi data harus dibuat strukturnya. Nah, ya, ketika kita membuat struktur, kita harus definisikan masing-masing kolom atau field itu tipenya apa dan ukurannya berapa. Nah, contoh kita akan membuat tabel MHS. Ini ada number of column, ada 4, boleh diganti. Misalkan kita sementara pakai 3 dulu, gitu ya. Kemudian diklik Go. Nah, jadi begini. Kemudian ini adalah nama-nama kolom atau field-nya yang mau dibuat. Tadi pilihnya ada 3 ya. Misalkan kita buat NIM, tipenya varchar, kemudian panjangnya ada 14 gitu ya. Kemudian indeksnya dia dianggap sebagai primary key. Nah, gitu ya. Terus nama, tipenya varchar, panjangnya misalkan 50 gitu ya. Nah, itu aja. Kemudian alamat, tipenya varchar juga. Varchar itu tipe string ya. Dan nanti tipe yang lain ada tipe numerik, ada tipe date, ada tipe boolean, ada tipe JSON ya, ada tipe spasial, geometri, polygon, multipoint. Nah, kita pakai tipe data yang simple ya, varchar dulu ini ya. Mungkin udah ini dulu. Nah, kalau sudah didefinisikan, ini namanya mendefinisikan struktur ya, struktur data, struktur tabel. Nah, kalau sudah di save. Nah, sekarang kita lihat di sini di DB latihan ini kita punya tabel namanya MHS dengan struktur ya, NIM, nama, alamat dengan NIM sebagai primary key. Kemudian untuk mengisi datanya bisa diklik browse ini ya. Coba diklik dulu tabelnya dulu ya, MHS. Ini kalau mau kita rubah strukturnya, jadi ada plus oh ini ya insertnya. Ya untuk terus itu hanya melihat ya, maaf ya. Kalau kita mau mengisi datanya bisa lewat insert ini ya. Misalkan NIM kita isi dengan A/2020 00001 nama Bukti misalkan ya, alamat Kudus misalkan ya, terus Go. Nah, maka nanti disediakan fungsi apa? Disediakan tag ini ya, tag SQL-nya. Jadi kita pakai cara pertama menggunakan GUI untuk ini ya, untuk mengisi data.
Kemudian data yang kedua, misalkan kita bisa lihat di Bruce ini. Nah, ini datanya sudah masuk ini ya. Oke, tahap pertama latihan dulu, membuat database latihan tadi ya. Database latihan, kemudian membuat tabel MHS dengan struktur ini ya, NIM, nama, alamat. Ya, bisa di screenshot, dicoba dulu ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, silakan dicoba dulu ya. Membuat tabel MHS di dalam database DB latihan. Nama database-nya bebas lah ya, tidak harus DB latihan, terserah mau diberi nama apa. Baik, kalau sudah di screenshot tadi ya. Sudah, Pak. Nah ya. Jadi kalau ada yang sudah, bisa angkat tangan atau di chat ya. Oh ya, Mas Aziz dan Tri ya, Mas Aziz dulu ya. Aziz Rianto silakan di. Iya Pak, Share izin screen. share screen Pak. Ya. Ini Pak, sudah Pak. Iya, sudah. Terus lihat. Ya, masuk ya, ada 3 rekod sudah ditambahkan. Ya, bagus. Ya, Pak. Mas Aziz, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kemudian tadi siapa? Mas Aziz, sama siapa satu lagi. Oke, ada yang trouble? Baik, saya lanjut ya. Nah, berikutnya perintah SQL. Jadi perintah SQL atau Structure Query Language itu bahasa standar untuk manage database ya. Jadi perintah-perintah ini standar. Perintah ini bisa kita pakai di DBM, di sini di Oracle, di Postgre, di SQL Server, di MySQL gitu ya. Jadi perintah dan perintah ini mesti kuasai oleh programmer ya, khususnya yang ingin berurusan dengan database. Nah, jadi ada perintah-perintah yang
penting DDL dan DML ya, Data Definition Language. Dan DML ya. Contoh DDL adalah perintah membuat tabel, ya, merubah strukturnya menggunakan query. Nah, contoh kita akan membuat tabel menggunakan query dengan perintah create table. Nah, jangan lupa ya, table bukan tabel ya. Create table, nama tabelnya misalkan mata kuliah dikurung ini ya. Kemudian nama kolomnya misalkan kode mata kuliah, integer misalkan ya. Kemudian sebagai kunci nama mata kuliah, kemudian SKS. Nah, ini adalah contoh query untuk membuat tabel mata kuliah dengan struktur kode MK, nama, SKS. Nah, ini bisa kita coba terapkan di tab SQL ini ya. Dengan cara ini kita ketik di sini, kemudian diklik Go. Ya, ini berhasil ya. Kita bisa lihat di sini di pelatihan. Sebentar. Tadi ada di mana tadi ya? Ini ya mata kuliah, tapi tidak muncul di sini ya. Nah, ini ada refresh-nya, reload. Nah, ini ya mata kuliah. Ya, jadi perintah ini tadi adalah perintah membuat tabel mata kuliah. Nah, kemudian untuk merubah struktur, misalkan mahasiswa itu mau saya tambahkan kolom lain atau field lain IPK misalkan ya. Ini kalau pakai mode pakai PHP MyAdmin bisa kita tambahkan di sini ya. Di klik structure, kemudian ada ini ya, add ini satu kolom after alamat. Ya, misalkan kita klik saja ini, berarti dia nambah kolom misalkan IPK dengan tipe desimal. Ya, udah panjangnya tidak bisa didefinisikan, kemudian save. Nah, ini adalah cara merubah struktur atau menambahkan kolom, atau mau merubah nama gitu ya, menjadi nama MHS misalkan ya. Nah, ini adalah bagian perintah-perintah DDL tapi menggunakan GUI gitu ya. Nah, kalau perintah DDL untuk menambahkan kode nama, misalkan keterangan lah ya di tabel mata kuliah, alter tabel mata kuliah add keterangan char misalkan ya. Ini juga perintah DDL tapi menggunakan SQL untuk menambahkan kolom keterangan.
add column atau add column kayaknya, add column. Kita eksekusi. Ya, berhasil ya. Tidak ada error. Ini perintahnya. Terus kita coba reload. Kita lihat di tabel mata kuliah. Nah, ini ada tambahan keterangannya. Ya, jadi itu adalah perintah bagian perintah DPL ya, yaitu membuat tabel dan merubah struktur ya dengan cara menambah. Kemudian DML. DML itu perintah untuk berkaitan dengan select, insert, update, delete. Nah, contoh kita akan menampilkan data. Nah, jadi perintah ini adalah untuk menampilkan data mahasiswa yang ada di tabel MAS. Ya, jadi kalau kita klik Go, nah jadi muncul di sini ya. Nah, saya akan menampilkan yang name-nya atau yang namanya Budi ya. Where nama MHS sama dengan B gitu ya. Ya, ini yang ditampilkan nama MHS dengan nama Budi. Ya, ini boleh huruf kapital, boleh huruf kecil gitu ya. Boleh tidak dipetik. Nah, cuman untuk kriteria ini ya, select dengan kriteria ini, kalau tipenya teks harus pakai petik. Kalau kita mau melihat yang numerik, nah itu tidak perlu pakai petik. Misalkan yang IP-nya di atas 3 ya, where IPK di atas 3, itu nggak perlu pakai petik. Misalkan Nah, ini adalah untuk menampilkan daftar mahasiswa dengan IPK di atas 3. Nah, selanjutnya perintah insert. Nah, jadi perintah insert itu untuk memasukkan data. Kalau tadi kita pakai GUI, pakai ini insert ya. Nah, kalau perintah kalau pakai query, insert into values. Nah, into itu adalah nama kolom-kolomnya ya. Misalkan di sini kolomnya ada into, kita akan mengisikan MHS misalnya ya. Nama tabelnya MHS. Kemudian name, nama MHS, apalagi tadi, alamat, IPK, misalkan ya. Values 11 2020 00. Dan kita petik apa ya? Misalkan ini ya. Kita coba kalau tidak kita update. Ini karena ini tergantung ini ya, tergantung setting regional ya. Karena kalau ada yang desimal itu dianggap sebagai koma, ya ada yang titik ya, amannya ini di update saja nggak apa kalau bentuknya desimal. Kecuali kalau integer tanpa petik tidak error ya. Nah, ini adalah contoh untuk memasukkan data ya. Contoh ini kita eksekusi di query, kemudian
Ya, ini ya. Terus coba kita lihat isinya. Nah, Intan ya, masuk ini ya, Semarang. Kemudian perintah insert, bentuk perintah insert yang lain. Misalkan kita hanya mau menambahkan NIM dan nama saja misalkan ya. NIM dan nama, alamat dan IPK tidak usah. Ini adalah menambah rekod hanya 2 kolom saja ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, ini ada tambahan ya. Jadi NIM dan nama, untuk alamat dan IPK-nya kosong ya, untuk bentuk kedua. Terus bentuk yang ketiga kita buat tanpa menyebutkan nama kolomnya. Nah, jadi ini ya, insert into MAS values. Nah, ini juga bisa. Tapi jumlah yang di values-nya ini harus sesuai dengan yang ada di tabel ya. Kalau 4, ini ada 4 ya harus ada 4, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Contoh saya akan masukkan lagi. Ya, ini ya masuk. Ya, jadi bentuknya bisa ada 3 ya. Kalau mau 2 sekaligus bisa juga ya. Ini kita copy tapi dipisah dengan titik koma gitu ya. Misalkan saja kita akan masukkan kita masukkan 2 sekaligus kan ya. Nah, kita lihat. Ya, masuk ya. Ya, itu adalah beberapa contoh perintah SQL. Terus mengupdate data, kita lihat di Budi itu alamat atau Amir alamatnya Semarang, kita ganti menjadi Kudus misalkan ya. Nah, jadi perintahnya update MAS set alamat sama dengan Kudus ya, where misalkan kriterianya adalah namanya Amir ya, where nama sama dengan Amir. Nah, jalankan di sini. Ada yang error. Set alamat where nama Amir. Anon nama, oh ya. Tadi ada errornya tidak dikenal nama. Ada yang tahu harus diganti apa? Nama MHS.
Betul ya. Jadi tadi kolomnya nama MHS. Nah, ini baru betul ya. Nah, ya. Jadi si Amir ini diganti namanya menjadi putus. Terus IPK-nya ada yang 0 nih. Oh, ini kenapa ini ya? Coba strukturnya tadi harusnya ini dibulatkan ya, harusnya nggak gini ya. Coba kita rubah strukturnya untuk IPK. Ini ada yang keliru. IPK ini ya, ada desimalnya ya. Coba lagi. Nah, tapi udah terlanjur error. Ini bisa kita update juga, misalkan si Budi itu IPK-nya kita ganti. MHS set IPK sama dengan 3,7 where nama Budi. Ada yang error. Oh kok, nah, oh ya salah lagi ya. Nama MHS ya. Oke, terus kita lihat. Ya, ini ya IPK-nya masuk 3,7, yaitu beberapa perintah select, insert, update. Satu lagi perintah delete untuk menghapus. Misalkan kita akan menghapus Siva ya. Di perintahnya delete from MHS. Nah, kalau gini aja berarti semua data hilang. Semua record yang ada di tabel MHS itu hilang. Tapi kalau kita kasih kriteria saja, where nama sama dengan, nah, maka ini yang terhapus hanya yang nama Siva. S-nya pakai besar ya. Ya, delete. Ya, ini hilang ya sih. Ya, ini beberapa perintah SQL yang mesti dikuasai oleh programmer. Kenapa? Nah, setiap kita membuat aplikasi yang berurusan dengan data, pasti dibutuhkan perintah select ini untuk menampilkan datanya, insert untuk menambahkan data yang dari form, itu masuk ke database, update juga, dan delete. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, untuk latihan silakan ditambahkan datanya dulu ya. Boleh pakai cara tadi, cara insert ini, boleh pakai query. Ya, ditambahi datanya minimal 5 lah ya. Nanti akan kita coba membuat aplikasi atau program PHP yang mengakses tabel dan menampilkan kelima tabel tersebut. Ya, baik, silakan dicoba untuk menambah data bebas ya, namanya nggak harus ini, boleh dikarang nama-namanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Itu collection di sebelah type itu apa ya, Mas? Yang mana ya, di mana? Di struktur. Di struktur ini. Iya. Nah, collection itu apa ya? Yang sebelah type. Ini tipe ini ya,
tipe karakternya ya. Karakter apa, jenis karakter yang dipilih. Oh, iya Pak. Cuman ini tidak bisa tidak bisa, memang cuman ini ya, di apa ini, ya bisa di tipe UTF ini ya, Unicode. Unicode itu karakter ASCII gitu ya. Jadi kalau kita di sistem komputer itu kita pakai sistem ASCII untuk menyimpan karakter gitu ya. Sistem ASCII yang mana ya? Ada yang Unicode gitu ya. Oke, masih Pak. Oke, kalau saya kira kalau sudah pernah dapat materi basis data ini tidak masalah ya, tidak asing ya. Ada yang belum pernah dapat materi basis data? Boleh angkat tangan yang belum kuliah basis data. Oh, enggak deh, saya kira sudah semua ya. Oke, saya pikir sudah, kita lanjut saja ke script PHP ya untuk mengakses database itu. Oh, masih ya. Ya, ini ya. Jadi kita langsung ke kok menghubungkan aplikasi PHP kita dengan database. Jadi sini ada bentuk algoritma untuk menghubungi database. Pertama kita harus membuka koneksi ke server, membuka database, kemudian melakukan eksekusi query dan menutup koneksi. Ini adalah langkah-langkah ketika kita membuat aplikasi yang berkaitan dengan database. Nah, ini contoh kita membuat koneksi menggunakan fungsi MySQL connect. Nah, jadi di situ parameternya ada server, user, dan password. Kemudian ini juga sama, tapi menggunakan objek ya. Jadi MySQL new ya, new MySQL. Nah, kemudian untuk hasil objek koneksinya bisa diakses ini ya, koneksi panah ya, kemudian metode connect error ini ya, atau fungsi ya, metode atau fungsi lah ya. Kalau fungsi itu mengembalikan nilai, metode yang mengembalikan nilai ini ya. Kemudian ini kalau kita menggunakan video, jadi video itu lebih fleksibel karena kalau kita membuat aplikasi yang menggunakan video ini, suatu saat database MySQL kita dimigrasi ke Oracle misalkan ya, dengan struktur yang sama. Nah, itu tidak perlu merubah program, cukup diganti ininya saja menjadi database Oracle gitu ya. Nah, dengan struktur yang sama tapi ya, jadi di database Oracle mesti strukturnya sama gitu ya. Nah, tapi untuk latihan kita menggunakan yang ini ya, yang koneksi ke MySQL langsung saja. Nah, kita akan coba ini, akan menggunakan yang basis objek ini ya. Sudah di luar saja ini ya.
sini saya punya file koneksi ini ya. Koneksi. Oh, sudah ada ya. Nah, ini misalkan ya. Saya tampung di sini, kemudian saya membuat variabel host, kemudian user, password, device ya, host. Nah, kalau kita install SAM itu defaultnya ini adalah localhost, kemudian passwordnya root, terus usernya root, passwordnya kosong, database-nya tadi ya kita bikin apa DB latihan ini tadi ya. Kemudian kita pakai perintah koneksi ini const sama dengan new mysql i. Kita bikin objek con ya, dengan parameter host user password. Nah, ini ya. Kemudian diuji connect error ya. Jadi ada metode connect error. Ini ya. Nah, ada connect error, maka berhentikan aplikasi dengan menampilkan pesan error koneksi gagal itu ya. Ini kalau mau ditambah dari pesannya, ini juga boleh. Pesan salahnya ya. Nah, terus kalau berhasil, kita jalankan. PHP database. Nah, ini ya, koneksi berhasil. Oke, silakan dicoba dulu ya, membuat koneksi ke database. Sampai ininya berhasil ya. Nama database-nya, oh ini belum ya. Kita langsung saja menyeletakkan database-nya gitu ya. Kemudian berarti bukan hanya koneksi tapi sudah mengakses database ini. Ya, akses ke database berhasil. Kalau ini akses ya. Ini password-nya saya ganti 123. Nah, ya. Nah, maka ada error ini ya. Access denied. Ya, akses ke database gagal, kemudian pesan errornya dimunculkan, gitu ya. Bukan ini tadi ya, database passwordnya. Oke, silakan dicoba dulu.
Sudah di screenshot ya? Sudah, Pak. Ya. Yang sudah selesai bisa angkat tangan ya, atau ditulis di chat juga boleh untuk di share screen.
Mas Naufal sudah jadi ya? Bisa di-share screen, Mas? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Sudah kelihatan ya, Pak? Iya, sudah. Ini, Pak. Oke, akses database berhasil. Ya, Pak. Oh, itu database-nya belum? Database-nya belum gimana, Pak? Di bawah, di line 6, itu tambahi di setelah password, koma, DB. Di parameternya itu tambahkan DB. Oh, ini. Iya. Nah, gitu. Ya, itu ya. Ya, terima kasih Mas ya. Yang lain sama ya, tambahkan DB karena nanti kita akan gunakan file koneksi ini untuk mengakses tabel MHS. Ada lagi yang sudah jadi? Satu lagi. Tri Binaya, silakan Mas atau Mbak ini. Cowok, Pak. Ya, cowok ya. Ya, Mas Tri, silakan. Ya, sudah ada DB-nya ya. Bagus, Mas Tri. Terima kasih. Ya, ada yang trouble nggak? Oke, baik. Berikutnya kita akan gunakan perintah untuk menjalankan query. Ya, jadi ini tadi ya. Jadi kita akan menggunakan perintah SQL. Atau yang select dulu aja ya. Select. Nah, yang select ini ya. Jadi kita pakai objek con yang sudah kita bikin tadi, kemudian memanggil metode query. Ya, metode query. Nah, kemudian di sini parameternya berupa perintah SQL-nya. Ya. Nah, ini jika 6 rows 0 atau jika ada isinya tabel itu, maka diambil satu-satu pakai fetch assoc. Ya, fetch assoc itu untuk mengambil data dalam record set hasil tadi, dikonversi menjadi array asosiatif. Gitu ya. Nah, coba kita pakai perintah koneksi tadi. Kemudian kita gunakan objek con yang sudah dibikin tadi ya. Ini kan nama objeknya con tadi ya. Nanti akan dikenali di sini. Dan kita jalankan eksekusi query. Nah, query-nya adalah perintah select. Ya, jadi makanya kita harus hafal ya, paham perintah query ini ya. Kita akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di tabel MHS, seluruh data yang ada di tabel MHS. Kemudian if hasil ini ya, jadi yang di ini bukan con-nya ya. If hasil 6 rows 0 ya. Ini hasil ya. 6 rows lebih dari 0, artinya jika ada isinya gitu ya, jumlah rekodnya lebih dari 0, maka lakukan
pengulangan untuk membaca. Ini tadi ditampung di hasil, sorry ya, tampung di hasil. Kemudian kita pakai row hasil, sorry, bukan kolom lagi ya, hasil ya, hasil fetch assoc ya, mengkonversi dari objek kumpulan record set tadi, kumpulan data yang ini berupa resource ya. Jadi dari tabel ditampung di variabel resource ini, kemudian variabel resource ini dibaca satu persatu, ditampung di setiap rekodnya, ditampung di variabel array. Nah, kemudian dicetak array asosiatif ya, nim. Nah, itu untuk mencetak nim. Nah, coba kita cetak nim dulu ya, cetak nim, kemudian dikasih biar turun ya, kasih PR. Nah, ini ya, keluar ya daftar name. Kemudian kita mau tambahkan nama. Dan kita kasih spasi atau ya, ini ya. Nama, terus apa lagi? Alamat. Nah, sebentar ini ya, kita tambahkan name, nama, dan alamat. Nah, kok ada lagi? Oh, ini ya, nama ya. Terus nama MAS tadi. Nah, ini silakan dicoba dulu ya. Ya, sementara memang belum rapi, kita buat nanti menjadi tabel biar rapi. Oke, silakan dicoba dulu untuk mengakses data dari tabel MHS. Soal ini ya, untuk keterangan akses ke database berhasil, kita remark saja ya, biar tidak muncul ketika kita menginclude file koneksi ini. Ya, jadi ini kita remark saja, terus kita ulang. Nah, jadi yang muncul biar ini aja.
Sudah di screenshot ya? Ya, yang sudah bisa angkat tangan atau tulis di chat. Mas Asis Rianto, silakan. Dan Nathaniel, Mas Asis dulu ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan Mas.
Ini Pak. Iya, bagus. Jadi muncul ya, itu dari tabel MAS ya, yang ada di database ya. Oh iya Pak. Ya, bagus. Ya. Terima kasih Pak. Mas Nathanael Prayogo. Ya, namanya. Share screen, Pak. Ya, silakan. Oke, bagus ya. Ya, terima kasih. Ya, saya lanjut. Nah, berikutnya penerapan aplikasi CRUD. Ya, jadi di sini saya sudah bikin ini sama ya. Jadi tadi menggunakan koneksi, mengambil daftar barang, order by diurutkan berdasarkan ID. Ini yang sudah kenal perintah query, tidak asing dengan order by ya, pengurutan. Datanya diurutkan berdasarkan ID ya, gitu ya. Nah, kemudian include koneksi, dia pakai koneksi ini tadi ya, koneksinya. Ya, kalau ini sama ya. Kemudian ketika dipanggil nah, jadi daftar ini ya, daftar barang ini. Kemudian hapus dulu ya, ini hapus. Nah, hapus hilang ya. Nah, jadi perintah hapus, jadi di sini diberikan link, ya ini masih ingat ya, kita membuat link namanya del BRG ya, filenya ya, del BRG dengan membawa variabel ID dengan row ID atau ID saat ini yang diklik. Nah, gitu ya. Contohnya tadi ketika saya arahkan ke sini, lihat di bagian bawah ini ya, yang kiri bawah. Nah, localhost BWL DPS ya. Del BRG.php tanda tanya ID 8. Nah, jadi dia akan membawa variabel ID dengan nilai 8. Kalau saya arahkan ke sini, ya, membawa variabel ID dengan nilai 4. Maka ketika ini diklik, nah, dia akan memanggil file del BRG. Nah, jadi del BRG ini sama, dia menggunakan koneksi.php ya, include koneksi.php, terus menangkap data yang dikirim dari link tadi pakai get, ya, karena dari URL ya. Nah, string atau $_get yang dikirim tadi variabel ID. Nah, terus ini perintah query untuk menghapus. Ya, jadi maka tadi saya bilang harus paham perintah-perintah select, insert, delete, update, nah itu ya. Nah, jadi delete from barang where ID sama dengan ID. Nah, setelah query ini dieksekusi dengan objek con query. Ya. Nah, kalau hasil query ini benar atau true, maka tutup koneksi, kemudian halaman web diarahkan ke indeks lagi. Ya, jadi setelah menghapus, nah tadi setelah menghapus kan kembali ke sini lagi. Ya. Oke, itu untuk aplikasi CRUD menampilkan ya ini ya list atau indeks ya, indeks atau list produk gitu ya. Nah, ini yang ditampilkan mengambil data dari DB order ya. Jadi saya punya data DB order, ada tabel barang ini ya, tabel barang yang isinya, nah ini ya, ini isinya. Jadi ada ID, nama, harga, jumlah, keterangan, foto gitu ya. Nah, di foto ini saya menyertakan order IMG yang isinya gambar-gambar ini tadi ya, gambar tanaman hias. Oke. Ini untuk menampilkan hapus. Sekarang tambah. Jadi ketika diklik tambah,
Nah, dia akan dibawa ke @brg.yan.php. Nah, jadi ketika di sini ada link ya tambah data ya, maka akan dibawa ke @brg.php. Nah, jadi @brg.php berupa form ini ya, berupa form yang menanyakan ID, nama, harga, jumlah stok, keterangan. Nah, foto-foto sementara itu pakai tag dulu. Itu ya. Jadi ketika diklik apa tadi tambah, maka keluarnya form ini. Kemudian ketika diisi, misalkan saya isi tadi yang lihat tipenya dulu. Oh, tidak auto increment ya, jadi dia terakhir ID-nya 8. Misalkan saya buat ID 9, nama barang tanaman A misalkan ya, harga 10.000, jumlah 5, keterangan, foto, simpan. Nah, jadi ketika disimpan, ya masuk ini ya. Jadi ketika disimpan, submit, dia akan dibawa ke ya actionnya ke INSBRG, gitu ya. Nah, kita lihat INSBRG. Nah, sama ya. Jadi ini menggunakan koneksi tadi ya, include koneksi. Kemudian query-nya ini, nah, perintahnya insert ya, insert into barang. Nah, terus ini kolom-kolom yang mau di-insert, dan ini datanya. Ya, ditangkap dari halaman sebelumnya pakai string post karena form ya. Nah, karena ini kan metodenya post. Nah, maka di sini pakai string post. Ya. Nah, kalau query berhasil, kembali ke index. Maka tadi ketika nambah data selesai, kembali lagi ke halaman index ini. Gitu ya. Nah, itu untuk yang tambah. Sekarang yang edit. Nah, kalau diklik edit, ya, maka dia akan dibawa ke file edit brg.php dengan membawa ID atau variabel ID dengan nilai 9. Kalau yang ini, ID dengan nilai 8. Tadi yang index ini ketika dia ada dibuatkan link ini ya, link edit. Jadi kalau link edit ini diklik, akan dibawa ke edit brg dengan membawa variabel ID dengan nilai row ID saat ini. Gitu ya. Nah, coba kalau kita edit, nah dia akan dibawa ke edit brg php dengan membawa ID 9. Nah, ini ya. Nah, kita lihat sekarang edit brg. Nah, jadi edit brg. Jadi di sini sama ya, include koneksi, kemudian ID, menangkap ID yang dikirim tadi. Nah, terus query-nya ini ya. Select bintang from barang where ID sama dengan ID. Jadi ini mendapatkan satu record gitu ya. Nah, jadi kalau tadi saya mengklik 9 ya, mengklik ID 9, maka ini yang muncul select bintang from barang where ID atau kode barang sama dengan 9, maka ini yang muncul gitu ya. Nah, kemudian di sini dibaca, ditampung di variabel nama, ini karena satu record saja ya. Nama ditampung nama, harga. Nah, kemudian dimunculkan lagi di sini form ya, bikin form lagi, input tipe tag, name, TID, value. Nah, ini nilainya itu muncul di sini, makanya di sini ada isinya sekarang ya. Ini juga ada isinya karena di value ini kita isikan pakai perintah ini ya, tanda tanya sama dengan, ini sama dengan mencetak ya, mencetak isi variabel HRG, mencetak isi variabel CML.
Nah, maka ini keluar semua di sini. Nah, misalkan keterangannya saya ganti A, B, C, D, E, F, G. Ya, terus saya update. Kalau ketika diupdate maka akan dibawa ke UPD BRG atau update barang ya. UPD BRG.php. Ya, ketika saya update. Nah, ini ya keterangannya A, B, C, D, E, F, G tadi ya. Nah, jadi ketika diklik submit atau update, maka akan dibawa ke UPD BRG. Nah, ini perintah update-nya. Ya, sama input koneksi. Kemudian ini menangkap perubahan tadi dari text box di halaman edit, form edit tadi ya. Nah, terus lakukan perintah update. Nah, maka ini lengkap ya tadi, insert, delete, select, update. Jadi merubahnya update barang, set nama dengan nama yang baru, harga dengan harga yang baru, where ID sama dengan ID yang ditangkap dari submit form tadi ya. Jadi di edit BRG tadi juga mengirim ID ini ya. Ya ini ya. Jadi mengirim ID, input type tag ID, name TID. Nah, ini ya TID yang ditangkap. Oke. Kemudian setelah berhasil update-nya maka dibawa ke index.php. Ya, kembali lagi ke halaman index ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya. Untuk yang pertama tadi, ini kan ID-nya sebagai primary key ya, Pak? Iya, ID-nya sebagai primary key. Nah, karena ini tidak dibuat auto increment, jika membuat baru itu bisa terjadi error ya, Pak? Kalau misal ID-nya sama kan duplikat jadinya. Iya, bisa. Ya, ini saya menggunakan cara simpel dulu. Oh iya. Nanti kita bisa pakai cara auto increment. Jadi ketika kita menyisipkan yang ini, nah ini ID-nya nggak usah disertakan. Nah, jadi dia otomatis nambah. Atau kita bisa select max ID plus 1. Nah, jadi ID yang terbesar nanti kita tambahkan 1. Nah, terus nanti kita tangkap. Nah, ini sepertinya agak apa namanya, agak advance ya. Jadi untuk sementara ini di entry dulu ID-nya gitu ya. Jadi yang lebih mudah lagi atau yang lebih levelnya lebih sulit lagi dari ini berarti pakai auto increment tadi ya. Kalau pakai auto increment ini ya dihilangkan. Nah, jadi insert into barang nama, harga, jumlah saja. Kalau auto increment nanti di strukturnya dirubah gitu ya. Bahwa ini dicentang auto increment ini nanti ya. Nanti jadi dia nambah sendiri. Ya, tapi untuk sementara apa namanya, validasi duplikat ini belum diterapkan. Ya, tapi ini dicoba dulu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaannya bagus. Ya, karena memungkinkan sekali kalau ada error gitu ya. Kalau misalkan saya nambah ID-nya 1, ya mesti error gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada. Ya. Nah, cara ngatasinya bagaimana? Ya, new record fail ya. Cara ngatasinya tadi di auto increment, tapi itu nantilah ya. Di auto increment, terus ini dihapus gitu ya. Ya, silakan Mas. Yang mau tanya lagi, silakan. Udah, Pak. Makasih, Pak. Oh ya. Nah, kemudian contoh yang kedua ini agak lebih nggak apa-apa ya, lebih nggak 10-20 mungkin lebih 10 menit nanti ya. Nah ini double implementasi dua materi saya taruh di sini. Nah ini contoh yang kedua ini menambahkan gambar ya. Jadi misalkan tadi 10 ya, 10 nama barang nah, ini ditambahkan memilih gambar
barang ya, misalkan sudah ada. Ini gambarnya sudah ada ini. Semua ya. Atau ini coba. Saya copy dulu gambar. Ya, karena gambarnya sudah ada di folder image ya, maka enggak mau ya. Nah, ini contoh yang kedua, ini hanya ditambahkan fasilitas bisa upload gambar. Jadi di sini untuk insert barangnya, nah, jadi ada memanggil upload foto ya. Nah, ini dengan mengincludekan upload foto.php. Jadi upload foto. Nah, jadi ini ada fungsi upload foto. Ya, agak panjang ya untuk mengupload file-file gambar, sehingga nanti bisa file gambar itu selain masuk ke database nama gambarnya, ya, masuk tadi ya, aglonema X tadi ya, nama gambarnya masuk di sini, gambarnya juga masuk di folder img ini nanti ya. Nah, ini yang kedua. Nah, ini nanti akan saya kopikan ya. Saya kopikan di grup ya. Jadi tidak dipraktekkan hari ini karena cukup waktunya. Nah, terus nanti pengembangannya ya bisa harus login dulu ya. Ini sebagai admin. Nah, terus dibuatkan dashboard ini ya, jadi icon-icon gini. Jadi ini ya, usernya admin seperti latihan kita dulu pakai ya, ini pakai session. Jadi nggak muncul di sini ya si usernya ya. Kemudian logout, kembali lagi. Nah, kemudian kalau klik data barang, nah ini nanti digabung dengan perintah ini ya. Nah, ini karena file image-nya nggak saya copy tadi ya. Ya, nanti dikembangkan menjadi seperti itu ya. Nah, terus kira-kira nanti ujiannya seperti ini juga ya. Jadi ada fasilitas login, kemudian ketika masuk muncul dashboard, kemudian ada menu pilihan. Ya tentu ujiannya bukan tabel barang ya, mungkin tabel yang lain gitu ya, mungkin pelanggan, mungkin user gitu ya. Jadi kalau diklik ini nanti harus keluar
seperti ini ya, daftar pelanggan, bisa nambah, bisa edit, bisa hapus. Nah, itu kira-kira gambaran ujiannya nanti seperti itu. Kalau tampilannya tidak harus seperti ini ya, tampilannya yang model apa tadi? Model tanpa bootstrap atau CSS juga boleh, tapi nilainya akan lebih baik kalau tampilannya bagus, ya, menarik, begitu ya. Pak, kalau tanpa bootstrap tapi pakai CSS nilainya setara atau gimana, Pak? Iya, setara. Setara. Jadi Pak, bukan saya mau bertanya, Pak. tingkat kesulitannya, tapi ini tampilannya ya Mas ya. Oh iya, saya Tampilannya ingin bertanya, bagus. Pak. Untuk tugas tugas keranjang itu loh Pak, yang barusan dibuka assignment-nya pada hari ini, Ya. itu kita tetap menganut seperti kemarin atau dibuat CRUD ya, Pak? Oh, masih yang kemarin saja. Oh, yang Tapi kemarin. kalau gini boleh, kalau mau ditambah itu juga boleh. Tapi waktunya ini sampai Jumat ya, sampai tanggal 17 ya, 17 malam. Iya. Kalau cukup ditambahi nggak apa-apa. Ya nilainya ada lebihnya nanti kalau ada CRUD-nya. Tidak harus itu kan Pak, apa namanya? Tidak harus dalam bentuk tabel kan Pak, seperti kode yang dicontohkan. Maksudnya yang dalam bentuk tabel apa ya? Itu kan maksudnya di codingnya Pak Prayogi kan contohnya tabel untuk gambar-gambarnya itu loh Pak. Oh, tabel gambarnya. Ya intinya improvisasi kita kan Pak. Oh ya, improvisasi sendiri. Jadi dasarnya itu hanya memilih barang gitu aja ya. Oke. Jadi memilih barang terus masuk ke keranjang belanja itu saja. Dasarnya gitu. Kemarin ada tugasnya, ada loginnya enggak? Kemarin nggak ada loginnya Pak. Nah, ya itu sih, tapi ditambah itu lebih bagus maksud saya gitu. Ditambahi ada login, lebih bagus. Ya, terus memilih, kemudian kalau ditambahi ketika diklik selesai terus nyimpen itu juga bagus, tapi nggak usah lah, itu agak lama nanti. Oke, makasih. Yang penting tampilannya bagus dari diperbaikilah dari contoh kemarin. Oke, siap Pak, makasih Pak. Iya. Ini saya kopikan yang CRUD 2 tadi ya, yang ada upload filenya, upload foto ya. Saya taruh di grup ya. Oke ya, sebentar. Ya baik, ini saya kira cukup dulu ya untuk kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sebentar, saya terima telepon dulu ya.
Nah, ya, maaf ya, Dede. Ini masalah soal ujian. Ini ada yang mau tanya? Silakan, tadi ada yang mau tanya. Mbak Jasmine, silakan. Permisi Pak, saya mau tanya Iya. soal masalah UTS. Itu semua dipindah ke hari Kamis atau ada yang tetap di hari Selasa? Maksudnya semua kelas ini? Nah, Iya, iya. semua. Kebetulan saya hari Kamis tabrakan Pak. Oh, itu bukan. Iya. Itu bukan, ada lagi nggak? Bisa menginfokan ke saya, nanti saya pindah. Nanti di WA pribadi saya aja ya, WA Pri. Kalau hari Kamis kelas 44 UG dan 4419, 44120, kalau ada yang tumbuk di hari Kamis, itu tolong memberi tahu saya supaya nanti saya jadwalkan sendiri. Baik Pak, terima kasih. Ya, gitu ya. Ada lagi? Mau bertanya Pak, Ya. untuk tugas yang kemarin nanti bentuknya apa ya Pak? Screenshot aja apa sama hasil Di zip, apa zip? Oh. di zip ya. Jadi semua yang resource yang terlibat, misalkan ada CSS, ada bootstrap offline-nya, ya JavaScript misalkan ya kalau pakai, nah itu di copy satu folder semua, di zip, terus dikirim, diupload di sana di Kulino. Baik Pak, masih. Ya, cuman itu maksimal berapa ya? 10 mega ya. 10 mega itu. Kalau bisa jangan besar-besar ya itunya ya, filenya, total filenya. Kalau mungkin kalau gambarnya ya, misalnya gambarnya ada yang besar, tolong gambarnya di ini aja, di kompresi atau pilih gambar yang kecil ya, kalau nggak bisa upload. Atau kalau misalkan gagal upload, bisa kalian upload di Google Drive masing-masing, terus di-share ininya, linknya ya, itu juga boleh. Nanti ujiannya ya bentuk zip Pak? Apa? Ujiannya bisa bentuk zip ya, bisa bentuk zip, bisa ditaruh di folder seperti tadi ya, di Google Drive, terus di ini share link. Oke Pak. Oke, begitu. Ada lagi? Maaf Pak, untuk Kamis itu jam berapa ya Pak? Apa Mas? Halo? Untuk ujian diganti Kamis itu jam berapa ya Pak? 8.40. Sama dengan ini tadi. Kalau tabrakan gimana Pak tadi Pak? Oh, kalau tabrakan sebutkan nama apa namanya? Nama kelasnya, NIM nama kelasnya, sama nanti saya jadwalkan sendiri ya kalau tumbuk. Baik Pak, di WA pribadi berarti ya Pak? Iya. Kalau ternyata yang tumbuk kok satu kelas ya sudah, yang 44 UG itu nggak jadi 840, kami 80, atau kembali ke jadwal sebelumnya aja, Rabu malam. Itu kalau misalkan banyak yang tumbuk loh ya. Tapi kalau hanya sedikit ya nanti saya rubah. Yang sedikit itu dipindah di hari aja nanti. Permisi Pak, ini kayaknya yang 4419 sama 4420 tumbuk semua ya Pak? Tumbuk semua. Oh. Ya, saya dari 4420 itu juga tumbuk di hari Kamis ya Pak. Sebentar ya, saya tak nanu telepon dulu ya. Take my hand.
Ya, maaf, tadi ada telepon lagi. Apa tadi Mbak ada yang tanya tadi? Oh, tumbuk semua ya? Hari Kamis tumbuk semua? Nggih, Pak. Yang 4420 saya itu Selasa tumbuk, yang lain juga ada yang tumbuk juga. Kemungkinan tumbuk semua itu Pak, satu kelas, Pak. Begini ya. Kalau dibahas di grupnya masing-masing ya, jadi disepakati kapan gitu ya, silakan. Jadi saya nanti ngikut. Baik, Pak. Yang penting minggu depan ya, yang penting minggu depan ya, dan kalian tidak tumbuk gitu ya. Terus untuk yang ini, yang apa, yang 44 UG itu harusnya kapan ujiannya? Halo? Selasa malam, Pak. Selasa malam. Iya. Oh, kalau Selasa malam minggu depan ya, tanggal 19. Iya, Pak. Oh ya, berarti sesuai itu saja ya. Berarti biar nggak nyari pengganti ya. Ya, jadi saya ulang nanti untuk yang 44 UG tetap sesuai jadwal Selasa malam. Kalau yang 4419 itu jadwalnya kapan harusnya? 4419 1.20. Setengah 1, Pak. Setengah 1 hari Selasa, Pak. Sama, Pak. Selasa. Selasa Di 19 tanggal ini ya, minggu depan ya. Nggih. Oh ya, berarti sesuai jadwal itu saja ya. Nggih, Pak. Ya, berarti nggak usah nyari pengganti ya. Ya baik, berarti untuk 44 UG dan 4119 dan 4120 silakan ujian sesuai jadwal ini ya, jadwal ujiannya saja. Begitu ya. Baik, Pak, siap. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya baik, kalau tidak saya kira cukup. Silakan dipersiapkan belajarnya, boleh nanti open source ya, boleh open book ya. Tapi waktunya cuma 1,5 jam ya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu di UTS ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.